Sejarah mobil Mitsubishi Colt L300, legenda kendaraan niaga yang tak lekang oleh waktu. Awal kemunculan Mitsubishi Colt L300. Mitsubishi Colt L300 pertama kali diperkenalkan oleh Mitsubishi Motors Corporation pada tahun 1980. Mobil ini dirancang sebagai kendaraan niaga ringan atau light commercial vehicle, yang tangguh, irit bahan bakar, dan dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan logistik dan transportasi, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Colt L300 sebenarnya merupakan penerus dari Mitsubishi Delica generasi sebelumnya. Nama Colt adalah bagian dari lini kendaraan kecil dan menengah Mitsubishi. Sementara, L300 menandakan model dengan konfigurasi mesin dan kapasitas angkut tertentu. Kiprah di pasar Indonesia. Di Indonesia, Mitsubishi Colt L300 mulai dikenal luas sejak awal tahun 1980-an, dan langsung mendapatkan tempat di hati para pelaku usaha kecil hingga besar. Mobil ini dipasarkan oleh PT Krama Yuda 3 Berlian Motors, KTB, distributor resmi Mitsubishi di Indonesia saat itu. Beberapa alasan utama mengapa L300 sangat populer di Indonesia: desain sederhana dan fungsional. Model kabin semi bonet, moncong pendek, memberikan kenyamanan dan kemudahan servis mesin. Kapasitas angkut yang besar. Cocok untuk angkutan barang, hasil pertanian, hingga penumpang, dalam versi minibus atau angkot. Mesin tangguh dan irit. Awalnya menggunakan mesin bensin 4G32, kemudian beralih ke mesin diesel 4D56 yang terkenal sangat tangguh dan hemat bahan bakar. Dan mesin diesel 4D56 ini juga disematkan pada Mitsubishi Triton dan Pajero Sport, dengan versi yang menggunakan turbocharger. Perjalanan dan evolusi teknologi. Sejak diperkenalkan, Colt L300 mengalami beberapa pembaruan teknis dan fitur. Beberapa tonggak pentingnya: di awal tahun 1980-an mesin bensin dan diesel awal. Versi awal L300 hadir dengan mesin bensin 1,4 liter dan 1,6 liter. Tak lama kemudian, versi diesel diperkenalkan dengan mesin 25L4D56. Tahun 1990-an konsolidasi mesin diesel. Karena efisiensi dan daya tahan mesin diesel yang tinggi, varian diesel menjadi lebih dominan di pasar Indonesia. Tahun 2000-an minor facelift dan pembaruan interior. Mitsubishi memperbarui tampilan grill, lampu, dan kenyamanan kabin. Namun, struktur dasar dan mesin tetap dipertahankan karena sudah terbukti andal. 2022 mesin Euro 4. Menyesuaikan regulasi emisi pemerintah Indonesia, Mitsubishi akhirnya memperkenalkan L300 dengan mesin diesel 4N1422L Common Rail Turbo berstandar Euro 4. Mesin ini lebih ramah lingkungan dan tetap mempertahankan karakter tangguhnya. L300 dalam budaya dan ekonomi. Colt L300 tidak hanya menjadi kendaraan niaga, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah, L300 digunakan sebagai angkot, mobil pickup untuk distribusi bahan makanan, hingga kendaraan travel antar kota. Popularitasnya yang tinggi menjadikan suku cadang L300 sangat mudah ditemukan, dan bengkel-bengkel lokal sangat familiar dengan perawatannya. Kesimpulan, Mitsubishi Colt L300 adalah contoh sempurna dari kendaraan yang dirancang dengan prinsip keandalan, kesederhanaan, dan efisiensi. Lebih dari 4 dekade, mobil ini telah menjadi tulang punggung sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Dengan hadirnya versi terbaru berstandar Euro 4, Colt L300 tetap melanjutkan kiprahnya sebagai legenda jalanan yang setia menemani berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dari masa ke masa. Terlepas dari semua kelebihan yang dimiliki oleh mobil niaga ini, ada beberapa hal yang tampaknya tidak terlalu dipikirkan oleh pihak prinsipal Mitsubishi, yaitu desain model yang nyaris tidak berubah semenjak kelahirannya hingga kini. Meskipun Colt L300 memang merupakan mobil yang diperuntukkan untuk angkutan barang yang lebih mengutamakan fungsional, tampaknya Mitsubishi terlihat enggan menciptakan pembaruan yang signifikan pada sektor desain eksterior. Mungkin karena merasa sudah memiliki pangsa pasar dan nama yang melegenda, meskipun di sisi lain kini pabrikan-pabrikan sebelah pun ikut berupaya merebut pasar segmen pickup ini. Contohnya, Isuzu, yang saat ini kita tahu telah mengeluarkan Isuzu Traga yang secara dimensi lebih besar dan menggunakan mesin sama-sama berbahan bakar solar. Dan di bawahnya kini muncul kendaraan pick-up dengan dimensi yang tidak jauh berbeda meskipun berbahan bakar bensin seperti contohnya Daihatsu Grand Max, Suzuki New Carry. Sebagai penerus Suzuki Futura yang dulunya sempat berbagi pasar dengan adik kandung Colt L300 yaitu Colt 120SS yang sampai saat ini tidak kunjung kembali diproduksi oleh Mitsubishi guna menemani Colt L300 di pasar pick-up Indonesia. Berbeda dengan mobil pribadi seperti Expander dan yang lainnya yang memiliki banyak perbedaan pilihan varian, baik model, fitur, kelengkapan maupun fasilitas-fasilitas lain yang menjadi pembeda kelas maupun harga,
Mobil niaga memang seperti dianaktirikan bagi konsumen segmen mobil ini tidak pernah diberikan pilihan versi fitur dan pilihan versi seperti mobil pribadi. Karena itu, banyak dari pemilik mobil ini memilih menambah sendiri fasilitas atau melakukan modifikasi guna menunjang semangat. Maupun kenyamanan atau sekedar ingin tampil beda dari tampilan standar pabrikan. Dalam kesempatan ini, saya selaku pecinta mobil niaga di Indonesia mencoba menuangkan ide-ide modifikasi bagi Anda yang ingin mencari referensi atau sekedar ingin tampil beda di jalanan maupun ketika di parkiran pasar, atau untuk mengikuti kontes. Ada banyak video referensi yang coba saya visualkan melalui rekayasa digital. Dalam video-video ini sengaja tidak saya tambahkan latar belakang agar mudah bagi Anda melihat secara detail desain yang terlihat. Pada kesempatan ini saya coba fokuskan pada desain modifikasi tampilan depan. Contohnya, lampu depan, grill depan, bumper, body kit depan, body kit samping, warna bodi. Saya sengaja menampilkan satu warna dominan tanpa perpaduan warna lain atau menyertakan variasi lain seperti tulisan, livery, cutting stiker, lampu variasi, ataupun aksesoris lain. Meskipun terlihat sama namun bila Anda perhatikan selalu ada perbedaan di video dan gambar-gambar yang saya tampilkan. Di ujung video saya coba tampilkan dalam bentuk gambar statis. Sekedar untuk bahan renungan atau inspirasi Anda yang mungkin sedang bingung mencari referensi modifikasi. Dan bila Anda suka pastikan Anda like video ini dan tentu jangan lupa subscribe channel ini, karena semua itu gratis. Bila Anda ingin melihat contoh-contoh lain inspirasi modifikasi misalnya, bentuk bodi, kombinasi warna, tulisan, model cutting stiker, atau yang lainnya, bisa Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menikmati video ini.